wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam semuanya. Selamat Malam, malam. Kak. Selamat malam. Semuanya. Oke, semoga dimanapun kalian berada, kita selalu dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Selamat datang juga di webinar kali ini. Nah, sebelumnya aku akan memperkenalkan diri dahulu ya teman-teman. Aku, Kevin Ramadan, sebagai moderator sekaligus MC pada acara hari ini. Dan pastinya ada teman saya yaitu Lin, saya juga sebagai moderator hari ini. Iya nih, nah gimana nih Lin? Mungkin sebelum kita mulai nih Lin, mungkin ada yang nggak tahu nih sama narasumber kita pada hari ini, ya nggak sih? Iya, siapa ya narasumber kita hari ini? Nah, narasumber kita hari ini itu terkenal banget loh. Namanya itu Kak Sada Surya atau biasa dipanggil ZB. Selain dia juga punya YouTube channel, dia juga kan skor UTBK 695 yang termasuk tinggi. Bener banget. Jadi Kak Sada Surya itu sudah jadi YouTuber juga ya teman-teman. Jadi dia sebagai edukator untuk teman-teman yang mungkin butuh banget tips and trick untuk mendapatkan skor UTBK. Nah, alhamdulillah banget nih teman-teman karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa ini. Pasti harus dilaksanakan secara online. Semoga kita bisa menyerap materi yang disampaikan oleh Kak Zada dengan baik ya teman-teman, mendapatkan skor UTBK 695. Nah, untuk teman-teman lainnya, gimana nih? Udah siap nggak mendapatkan materi tentang gimana sih rahasianya mendapatkan skor UTBK 695? Udah siap kan nih teman-teman? Bisa dong chat di bawah. Sudah siap nggak teman-teman? Kalau aku sih sudah siap. Tapi sebelumnya mari kita lihat tata tertibnya terlebih dahulu ya. Tentang webinar ini. Oke, jadi yang pertama, para peserta wajib menggunakan virtual background seperti yang aku gunakan sekarang. Tapi kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi diusahakan ya. Kemudian kedua, para peserta itu wajib untuk menyalakan kamera. Nah, jadi ayo teman-teman sekarang nyalakan kamera, nggak ada masalah, nggak ada kendala, ayo nyalain. Kenapa? Karena nanti di sesi tanya jawab, kalau misalnya kalian bertanya dengan membuka kamera, kalian bisa mendapatkan pulsa 25.000 loh. Nah, yang ketiga, para peserta dilarang mengaktifkan mikrofon ya saat webinar berlangsung. Nah, kemudian yang keempat, peserta boleh nih menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting yang nanti KZB akan kan. Kemudian yang kelima, nah di sesi Q&A ini nanti ada dua metode. Pertama itu dengan raise hand. Jadi kalian on cam, kemudian raise hand, nanti akan kami tunjuk antara saya atau Pak Kevin akan menunjuk untuk kalian bertanya. Atau kalau misalnya kalian masih malu-malu, nggak apa-apa. Kalian tinggal tulis di kolom chat dan menuliskan pertanyaannya dengan format nama lengkap ya. Nah, nanti di akhir acara ini juga bakal ada sesi dokumentasi. Jadi diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Nah, kalau teman-teman nanti pengen dapat sertifikat di akhir acara nanti ini kan ada sesi dokumentasi. Diharapkan masing-masing tuh screenshot, lalu post di Instagram dan tag KZB, moderatornya yaitu Captain Apta, saya Selindo D, dan juga jangan lupa tag @kandidat college ya. Nah, benar banget nih. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, mungkin teman-teman bisa dong untuk on cam dulu nih, supaya aku sama Salin kenal nih sama wajah-wajahnya teman-teman nih. Untuk yang nggak bisa juga nggak apa-apa teman-teman, tenang aja. Nah, tapi ini teman-teman ini berasal dari daerah mana? Boleh dong chat di room Zoom dari asal mana atau mungkin dari instansi mana, boleh banget nih
Nah, jadi kalau yang tadi Kevin Pengen tahu katakan, jadi kalian dong dari coba mana ngomong dari tadi di mana. langsung aja banget bisa langsung aja bisa komen di chat Zoom buat teman-teman itu teman-teman di tinggal di mana sih atau mungkin teman-teman dari sekolah mana tinggal di mana. Wah, ini Kak Kevin, ada Nah, ini ada dari SMKN 1 Tabanan Bali. Jauh banget ya Bali. Teman-teman yang lain gimana nih? Nah, ini Kak, ada Rita dari ada Rita dari SMK Kesehatan Bakti Wijaya Kediri. Dari SMK Kesehatan, Bu. Ada yang dari Medan juga. Halo Medan. Ada yang dari Palu juga. Palu hadir ternyata. Ih, jauh-jauh ya. Ada dari Pekanbaru, dari Kuningan, dari Ciranjang. Wah, banyak banget ya. Ini sih kayaknya ada yang dari Manado deh. Jauh banget ya, Sin. Iya, jauh banget. Wah, ada yang dari Pekanbaru, Di Kalimantan. Wow, Kalimantan. dari Kalimantan. Makasih banget teman-teman yang udah nyempetin hadir ke webinar kali ini yang jauh-jauh dari Kalimantan, ada yang jauh-jauh dari Manado, dari Makassar, dan lain-lain sebagainya nih. Dari, ya, benar. Oke, untuk selanjutnya nih, Lin, kita nyapa Kak. Katanya gimana? Ayo, boleh. Yuk. Ya, untuk Kak Zadia, halo Kak. Halo, Kak. Halo Kevin, halo Selin, halo semuanya. Halo Kak. Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kalian semua apa kabar? Sehat-sehat kan? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak, sekarang sehat. lagi sibuk-sibuk apa nih? Selain bikin konten YouTube, aku juga lagi sibuk BEM UI. Oh, jadi selain sibuk konten, tapi juga sibuk ini ya, Kak, sibuk apa namanya, organisasi. Ya. Iya, bagus banget. Oke, udah siap nggak nih Kak untuk pemaparan materinya? Siap dong. Oke, tapi sebelumnya aku izinkan untuk baca CV dulu ya Kak. Ya, silahkan Kevin. Terima kasih. Oke. Ini teman-teman, pemateri kita hari ini yaitu Kak Zafira Sada Surya Ananda, yaitu di Universitas Indonesia. Oh iya, teman-teman, sebelumnya aku ingatin lagi ya teman-teman, mungkin yang tidak berkeperluan bisa on mic terlebih dahulu. Nanti pada saat sesi bertanya baru bisa on mic. Oke teman-teman. Nah, untuk Kak Zada Surya ini ternyata dari mahasiswi dari Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Experience yang Kak Zada udah pernah lakukan itu pertama menjadi content creator yaitu of ZY. Kedua, staff of Financial Bureau yaitu di BEM UI. Terus ada yang dari research staff Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Indonesia Universitas Indonesia. Nah, pernah juga ikut organisasi MPK OSIS di SMAN 28 Jakarta. Edukasi yang background pendidikan yang sudah dilakukan oleh Kak Zada itu di SMA Negeri 28 Jakarta dan sekarang ini menghidupi kuliahan di Universitas of Indonesia. Dan ini beberapa volunteer experience dan awardee yang udah Kak Zada pernah dapetin nih teman-teman.
Yang untuk dan ini yang paling spesial nih teman-teman, ternyata Kak Zada itu ini ya, untuk language-nya itu ada pernah 3 bahasa nih, udah bisa 3 bahasa, yaitu Indonesia, English, dan Korean. Wah, itu keren banget sih menurut aku. Seorang Kak Zada bisa bahasa Korea, 3 bahasa, keren banget. Udah dapat nilai UTBK 695, apalagi sekarang udah bisa 3 bahasa. Keren banget nih. Kak Zadin, halo. Iya, Gimana, udah siap, Pak? oke, siap. Oke, sebelumnya makasih buat Kevin dan makasih buat Selin. Jadi sebelum aku mulai, mungkin kalian udah pernah nonton YouTube aku, jadi aku biar kalian tambah semangat. Nanti kalau aku bilang, halo teman-teman, kalian jawab seperjuangan gitu ya. Kalian boleh buka mic dulu, nggak apa-apa, buat jawab aku aja, nanti biar tambah semangat. Oke? Aku mulai ya. Halo teman-teman. Perjuangan. Perjuangan. Lagi ya. Perjuangan. Ya, sekali lagi ya. Terakhir nih. Perjuangan. Halo teman-teman. Perjuangan. Perjuangan. Oke. Oke. Perjuangan. Makasih. Oke. Aku mulai ya. Oke. Aku mulai hari ini webinar bersama aku, ZBZ Zada, bersama kandidat college dengan judul Rahasia Skor UTBK 695 Sabtu 27 Maret 2021. Oke, next. Oke, next. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal aku mau kenalin dulu. Nama aku adalah Zada Surya, tapi mungkin kalian kenal aku dengan nama akun ZBZB Zada B. Tapi kalian bisa panggil aku Zada. Aku adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2019. Nah, sebelum tahu jauh lebih aku lagi, jadi aku mau jelasin bahwa adanya YouTube aku, adanya aku di sini, adanya Instagram aku, adanya konten aku, semua itu berangkat dari nazar, yaitu menjalankan nazar untuk membantu para pejuang PTN dengan pengalaman yang aku punya, berawal dari DM Instagram sampai akhirnya sekarang video di YouTube. Nazarku sudah selesai pada tahun 2020 bulan Agustus. Namun aku memutuskan tetap ingin melanjutkan untuk membantu dan membawa kebermanfaatan untuk banyak orang. Oke, kita akan mulai di agenda hari ini. Oke, hari ini agendanya akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebelum UTBK, saat UTBK, dan sesudah UTBK. Kita akan mulai ke sebelum UTBK. Oke, di sebelum UTBK ini mungkin di saat-saat kayak gini ya, di saat-saat waktu-waktu ini masih sebelum UTBK, masih banyak kok ternyata hal yang bisa dilakuin, hal apa aja yang biasanya aku lakuin di tahun 2019. Oke, jadi ini adalah jam belajar aku dan jadwal aku selama di 2019. Mungkin teman-teman ada yang mau screenshot, boleh di-screenshot. Nah, jadi karena 2019 ini belum pandemi, jadi aku sekolah masih dari jam 7 sampai jam 3 kan. Nah, setelah sekolah ini aku punya jadwal bimbel nih teman-teman. Tapi buat kalian yang nggak bimbel, itu nggak apa-apa. Kalian bisa menggunakan jam itu untuk kalian belajar sendiri di rumah. Jadi sebenarnya bimbel nggak bimbel itu bukan masalah, suatu hal masalah banget, tapi melainkan segimana sih kalian bisa memanfaatkan waktu. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang nggak bimbel, kalian bisa mulai belajar sendiri di rumah dari jam 4 sampai jam 8, sama kayak jam bimbel aku itu. Nah, setelah itu aku pulang, aku bersih-bersih, dan aku langsung tidur. Sampai rumah aku benar-benar langsung tidur. Kenapa langsung tidur? Karena kalian seharian udah capek. Misalnya kalian juga kelas online, kalian juga ada bimbel atau kalian belajar. Jadi malam itu harus langsung tidur. Jadi aku tidur tuh dari jam 11 sampai jam 1.
Nah, dari jam 1 sampai jam 3 itu kok tanda tanya, Kak, itu apa? Mungkin buat teman-teman yang udah pernah nonton YouTube aku tahu ya, tapi buat teman-teman yang belum, aku akan jelasin hari ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat jadwal 24 jam aku ini tahun 2019, next lah. Dan UTBK tinggal H-15 lagi, apa masih bisa ubah cara belajar? Jawabannya adalah bukan ubah cara belajarnya, tapi menambah jam belajarnya. Nah, ini adalah salah satu tips utama dan tips rahasia aku, bisa dibilang, kenapa aku mendapatkan rahasia skor UTBK segitu kan. Karena aku menambah jam belajar pada tengah malam. Jadi, aku jam 11 sampai jam 1, aku tuh tidur. Dan dari jam 1, aku bangun. Aku pasang alarm, aku bangun. Nah, kenapa harus jam 1 sampai jam 3? Kenapa harus tengah malam? Pertama, suasananya tuh jauh lebih fokus dan tenang. Dan yang kedua adalah kalian bisa lebih fresh karena kalian udah tidur sebelumnya. Jadi kalian tenaganya tuh tenaga dari sekolah semuanya kalian tuh udah tidur dulu dan udah istirahat. Jadi kalian pas mulai belajar lagi kalian tuh dalam keadaan fresh. Dan yang lebih kerennya lagi, kalau misalnya nambah jam belajar pada tengah malam, aku biasanya belajar nih 2 jam, misalnya di sore, itu paling cuma dapat 1-2 bab. Tapi aku pernah di satu waktu, aku belajar 2 jam itu aku bisa dapat 8 bab di sejarah. Karena menurut aku itu kondisi yang benar-benar lagi fresh banget dan kalian dapat materi itu banyak banget di situ. Jadi kalian jauh bisa lebih nyerap materi. Nah, tapi setelah bangun kalian nggak langsung belajar kayak gitu aja. Jadi aku bangun nih jam 1 dan aku selesai belajar tuh jam 3. Nah, kalian tuh belajar durasinya 1 jam sampai 2 jam aja, nggak usah lebih, nggak usah banyak-banyak, tapi udah sejam sampai jam aja. Setelah kalian bangun tidur, usahakan kalian minum air putih yang banyak. Kenapa? Karena air putih itu kan supaya oksigen ya ke otak. Jadi kalian ngantuk. Jadi kalau misalnya kalian tanya, kok Kak bisa nggak ngantuk sih? Nah, itu karena aku minum air putih dulu sebelum aku mulai belajar. Jadi oksigen ke otak itu kan banyak. Nah, setelah itu, ini yang paling terpenting sih. Biasanya kalau kalian bangun tengah malam, yang dicek pertama adalah langsung HP. Harusnya yang dicek pertama adalah kalian minum air putih dulu dan langsung belajar. Karena pas tengah malam itu karena kalau kalian udah biasanya udah megang HP, nanti kelama-lamaan tuh bakal kayak megang HP terus nggak berasa gitu. Jadi selama 1 sampai jam 3 itu, jam 1 sampai jam 3, jangan buka HP sama sekali. Fokusin aja ke buku. Walaupun nanti ada materi di HP atau kayak gimana, kalian fokusin aja ke buku. Dan setelah itu, setelah kalian selesai belajar jam 3, maksimalnya jam 3 ya. Karena apa? Karena kalian harus tidur lagi. Jadi jangan kalian langsungin atau kalian bablasin sampai sampai subuh gitu. Jadi kalian harus tidur lagi. Jadi tidur, nambah jam belajar dan tidur kayak gitu. Itu adalah tips utama pasti sebelum UTBK. Dan kita akan next ke saat UTBK. Oke, di saat UTBK ini aku mau kasih tahu ke kalian bahwa aku anak soshum, aku anak IPS, tapi di sini aku tahu karena kalian ada yang anak saintek juga atau bahkan yang campuran, makanya aku akan lebih general memberikan tips yaitu yang dialami, yang diikuti oleh semua orang, yaitu adalah UTBK TPS kan. Oke, next. Sebelum masuk ke dalam saat UTBK itu ngapain aja, aku punya 2 quotes yang benar-benar aku suka banget quotes-nya ini. Yang pertama adalah dari Mary Riana. Mary Riana pernah berkata bahwa kepintaran dan kekuatan adalah modal, tapi tidak ada yang mengalahkan ketekunan dan keberanian. Oke, aku mau kasih tahu ke kalian bahwa aku di kelas bukan orang yang peringkat kelas, dan juga peringkat sekolah pun dari 72 orang, aku peringkat 29 orang, dan aku nggak dapat kuota SNM. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kepintaran dan kekuatan emang modal, tapi yang bisa mengalahkan itu semua adalah ketekunan. Maksudnya ketekunan apa? Aku setiap semester 5, full semester 5 tuh aku nambah jam belajar dari jam 1 sampai jam 3. Karena aku ngerasa aku masih kurang di materi itu. Jadi aku harus nambah jam belajar di saat teman-teman mungkin yang lain belajarnya cuma di jam normal, aku harus nambah jam belajar. Jadi saat kalian benar-benar tekun, kalian mau, kalian tahu apa mimpi kalian, di situ pasti kalian bisa jauh mengalahkan orang-orang yang misalnya kurang tekun atau kayak gimana gitu kan. Nah, quotes kedua yang aku suka adalah saat kalian merasa mimpi kalian terlalu tinggi, jangan pernah turunkan mimpi kalian. Karena mimpi emang harus tinggi,
tapi naikkan usaha kalian, naikkan kerja keras kalian untuk mimpi itu. Jadi kalau kalian punya mimpi untuk masuk PTN mana, cita-cita mana, dan ada orang lain yang bilang ketinggian, atau kalian bilang, tapi usaha kalian setinggi nggak mimpi kalian? Usaha kalian yang harus didorong untuk mencapai ke mimpi kalian itu. Makanya sekarang aku akan ngasih tahu ke kalian saat UTBK itu tipsnya apa aja. Oke, next. Oke, ini adalah UTBK di tahun 2019 di TPS. Ada PU, PBM, PPU, dan PK. Aku udah bikin konten lengkap di YouTube aku, tapi di sini aku mau ngasih tahu secara lebih detail lagi buat kalian. Jadi gini, untuk di PU sendiri atau di penalaran umum, itu adalah yang diujikan pertama kali di UTBK. Nah, saat kalian udah masuk nih, kalian udah buka di PU pertama kali itu, di situ isinya tuh teksnya ada angkanya dan ada grafiknya. Pasti di setiap teks tuh ada grafiknya. Jadi kalian jangan kaget kalau tiba-tiba nanti ada grafiknya. Nah, biasanya ditanya apa sih, Kak? Nah, yang satu teks itu biasanya tuh buat sampai 6 sampai 7 nomor gitu loh. Jadi teksnya kalian harus pahamin banget ya. Nah, di situ teksnya untuk pertanyaan yang terkait sama teksnya itu sama sekali menurut aku masih normal lah. Tapi yang buat susah biasanya tuh adalah di grafiknya. Karena apa? Grafiknya itu nggak selamanya grafik batang, tapi ada kayak grafik garis kayak gitu. Jadi kalian harus baca datanya tuh benar. Dan kalau di UTBK aku 2019 sendiri, itu tuh keluar ditanya tentang rata-rata grafik. Jadi kalian harus menghitung di grafiknya itu rata-ratanya berapa. Terus kalau misalnya di PU itu kan ada tentang PU kuantitatif ya. Nah, kuantitatifnya itu 6 soal dan 6 soalnya itu keluar deret semua. Aku bisa bilang di sini deretnya aman-aman aja atau bahkan bisa dibilang aman banget. Karena apa? Karena aku yakin kalian kalau udah belajar deret soalnya sama kayak misalnya soalnya kayak deret-deret biasa aja gitu. Tapi biasanya kan kalau deret kan bolongnya di belakang kan, misalnya tinggal 2 belakang itu berapa. Tapi ini kalau di UTBK biasanya bolongnya di tengah 2. Dan deretnya tuh masih puluhan, jadi nggak deret ratusan yang angka gede banget tuh enggak, masih dalam wajar. Dan di PU itu juga ada pertanyaan kecuali. Jadi misalnya kalian habis baca teks, kalian baca grafik kayak gitu, nah kalian lihat dulu pertanyaannya ini kecuali atau bukan. Kalian lihat di pertanyaannya itu, karena kadang ada beberapa yang mengecoh untuk kekecuali. Selanjutnya adalah PPU atau pemahaman dan pengetahuan umum. Yang di sini adalah menjadi struggle atau kesusahan biasanya untuk orang-orang banyak karena katanya ada bahasa Inggrisnya. Oke, jadi gini, aku mau bilang PPU itu adalah kan dibagi 20 soal kan, itu 12 soal bahasa Indonesia dan 8 itu soal bahasa Inggris. Aku juga mau bilang dulu waktu aku SMA bahasa Inggris aku tuh nggak sebagus itu. Dan aku juga ada rasa takut gitu loh ngerjain di PPU ini. Tapi setelah aku ngerjain PPU ternyata aku pas klik mulai PPU, itu teksnya benar-benar super panjang banget. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian dulu biar kalian siap-siap dan kalian nggak kaget bahwa teksnya itu benar-benar panjang banget sampai kalian harus scroll ke bawah. Nah, untuk teks bahasa Indonesia itu biasanya satu teks buat 4 soal. Aku punya tips banget buat kalian. Kalian untuk bahasa Indonesia, baca teks dulu, baru baca soal. Karena apa? Satu teks untuk 4 soal. Jadi nanti di soal-soal berikutnya, kalian udah nggak harus baca teks lagi. Karena kalian udah punya modal, udah ngerti di teks awal gitu kan. Dan kalau untuk soal bahasa Inggris, aku bisa ngomong bahasa Inggris ini arti katanya atau pemilihan kata teksnya itu agak lumayan jarang didengar. Maka dari itu, aku ngerjain bahasa Inggris, aku lihat dulu soalnya, baru aku lihat teksnya. Jadi kebalikannya ya, kalau bahasa Indonesia kalian baca dulu teksnya, baru baca soalnya. Kalau bahasa Inggris kalian baca dulu soalnya, baru baca dulu teksnya. Karena apa? Kalau di bahasa Inggris kan kalian lihat nih, misalnya ada kata kuncinya nih di soalnya, kalian tarik lagi ke teksnya mana yang ada kata kuncinya itu. Dan aku mau bilang bahwa di PPU ini semua jawaban tuh sebenarnya ada di teks. Jadi kalian emang harus perhatiin teksnya itu kayak gimana. Dan selanjutnya adalah PBM. PBM adalah pemahaman bacaan dan menulis. Di PBM ini dibandingkan di antara PU dan PPU, menurut aku ini yang soal paling gak susah di antara PU dan PPU. Karena teksnya jauh lebih singkat dan lebih aman dan kalimatnya itu cuma pendek-pendek banget gitu. Nah, biasanya apa sih kan ditanyain di PBM di UTBK? Adalah tentang kalimat rumpang. Nah, yang misalnya ada kalimat nih, ada kata-kata rumpangnya itu diisi pakai misalnya
kayak dan atau kayak gimana itu buat diisi di tengah-tengahnya itu apa, dan itu menurut aku ya biasa aja soalnya di bagian situ. Aku yakin kalian bisa jawab. Dan yang aku juga jelasin di YouTube, yang aku kasih tahu di YouTube, aku bakal kasih tahu juga di sini bahwa aku dapat kayak gini, yang aku jelasin misalnya alat musik ini bernama angklung, bla 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 gini. Terus ada tulisan, pertanyaannya adalah penulisan klung dalam bahasa Indonesia yang benar adalah klung ini kan bunyi angklung, berarti secara nggak langsung ditanyakan adalah penulisan bunyi. Nah, aku yang belum sama sekali belajar, aku tuh kaget lah, aku nggak tahu sama sekali cara nulis bunyi itu gimana. Dan pada akhirnya aku UTBK, kan aku UTBK 2 kali ya, ternyata soalnya itu keluar lagi di UTBK aku kedua. Dan setelah aku tanya ke guru bimbel aku, ternyata kalau untuk bunyi itu dikutip dan miring. Jadi jawabnya kan klung itu dikutip dan dimiringin untuk bunyi dari alat musik itu sendiri. Maka dari itu aku mau kasih tahu ke kalian bahwa pentingnya kalian tahu penggunaan kutip itu untuk apa, miring itu apa, koma itu untuk apa, garis bawah itu untuk apa, itu sangat-sangat berguna di PBM. Karena aku yakin pasti ada soal yang kayak gitu. Nah, kalau untuk PK sendiri, kuantitatif, sebenarnya PK ini yang paling aman dan sesuai materi. Karena apa? Karena ditanyain tentang desimal, kayak pecahan, bangun datar, lingkaran, luas, kayak gitu. Oke, next. Oke, ini adalah tips utama UTBK TPS. Pertama adalah mau baca. Kenapa aku bilang mau baca? Karena ini hal yang paling penting. Karena biasanya saat UTBK TPS, jadi paling males baca. Karena bacaannya banyak, teksnya banyak, jadi pingin cepat-cepat selesai gitu. Padahal di UTBK TPS ini, semua jawaban itu ada di teksnya. Kalau untuk PU sama PPU ya, itu semua jawaban itu ada di teksnya. Jadi kalian harus banget perhatiin teks dan baca teks. Emang ngantuk, iya ngantuk, capek juga capek, tapi semua jawaban itu ada di teksnya. Kalian harus lihat teksnya secara lebih detail lagi kayak gimana, dan kalian pasti dapat jawabannya. Dan yang kedua adalah bangun mood. Ini adalah hal yang selalu aku tekanin buat di UTBK TPS, terutama untuk di kuantitatif. Kak, maksudnya bangun mood itu apa sih? Jadi gini, bangun mood ini adalah saat kalian mengerjakan soal TPS kuantitatif, kayak aku kemarin waktu UTBK, aku ngerjain maksain secara berurutan. Sampailah aku di nomor 1, saat aku nomor 1, aku merasa ini adalah bukan soal yang aku kuasain, tapi aku memaksakan untuk aku kerjain duluan. Pada akhirnya aku cuma bisa jawab setengah jalan dan aku nggak dapet jawabannya. Di situ aku bener-bener pusing, aku mikir, lah satu soal aja nggak bisa, gimana 19 soal lainnya, gitu kan. Nah, sebenarnya itu salah banget. Saat kuantitatif, yang paling penting adalah kalian bangun mood terlebih dahulu. Bangun moodnya dengan cara apa? Dengan mencari soal yang paling kalian kuasain untuk dikerjain pertama. Jadi saat kalian lihat nomor 1 nih, terus kalian nih materinya nih bukan materi yang kalian kuasain, bukan materi yang kalian bisa. Kalian next dulu sampai nomor 2, nomor 3, dan nomor selanjutnya. Aku yakin di bawah 5 nomor tuh pasti udah nemuin yang mana yang paling kalian kuasain. Saat kalian udah nemu nih, misalnya nih, wah ini iya banget nih, ya udah kalian kerjain langsung. Saat kalian kerjain dan kalian nemu jawabannya, itu akan membuat motivasi dan keyakinan kalian tuh makin meningkat dan kalian akan jauh lebih percaya diri sama kuantitatif itu. Nah, setelah itu baru kalian kerjain soal yang lainnya. Jadi butuhnya dibangun mood dan untuk sebagai pancingan, sebagai kalian ngerjain motivasi-motivasi soal berikutnya. Oke, next. Jadi sebelum UTBK, ini kan lagi sekarang sebelum UTBK, saat UTBK nanti dan sesudah UTBK, aku juga melakukan sesuatu hal. Mungkin kalian tanya, Kak, emang sesudah UTBK masih ada sesuatu yang bisa kita ubah? Menurut aku, sebelum adanya pengumuman, itu masih bisa banget, masih sangat bisa untuk melakukan sesuatu hal sebelum ada pengumumannya itu. Makanya di sesudah UTBK ini, aku melakukan sesuatu hal, yaitu, next. Setelah UTBK hingga menunggu waktu pengumuman, kalian bisa untuk bernazar.
Mungkin kalian belum tahu, belum familiar arti nazar itu apa, jadi aku jelasin dulu. Jadi nazar adalah sebuah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuannya diinginkan tercapai, janji seseorang kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu hal jika apa yang ia harapkan terpenuhi atau terkabulkan. Jadi setelah aku selesai UTBK, aku selama nunggu pengumuman tuh, 1 bulan tuh aku nunggu pengumuman di situ, aku selalu berdoa kayak, izinkan untuk masuk ke fakultas ini, jurusan ini, universitas ini, pada tahun, sebut tahunnya dan sebut jalurnya. Kalau aku selalu berdoa, ya Allah izinkanlah hamba untuk bisa menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan jalur SBMPTN. Dan hamba bernazar untuk, nah kalian sebutin nazar kalian di situ untuk apa. Nah, nazar di sini itu bisa buat diri sendiri dan orang banyak. Diri sendiri misalnya, kalian misalnya belum bisa untuk orang banyak, kalian bisa bernazar untuk puasa 3 hari atau 7 hari, itu untuk diri sendiri. Atau kalian untuk bersedekah, kalian sebut dalam doa kalian. Dan kalau kalian tahu hadirnya aku di sini, adanya YouTube itu adalah salah satu pelaksanaan dari nazar aku, karena Allah mengabulkan doa untuk bisa menjadi bagian dari mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke, jadi tadi udah sebelum dan saat dan sesudah UTBK udah selesai, tapi presentasi aku nggak selesai di sini aja. Buat kalian 299 orang yang hadir di sini, aku mau ngasih ke kalian spesial buat kalian link PDF, materi dan soal punya aku, bener-bener punya aku asli yang aku pelajarin di 2019. Di situ ada catatan aku buat kalian. Kalian bisa cek kolom chat ya. Aku bakal kasih ke kalian drive-nya. Kalian bisa klik dulu di situ. Oke? Kalian klik dulu ya, di situ ada drive-nya. Oke semuanya, sambil kalian download PDF-nya, presentasi aku sampai sini aja, karena aku pingin banget lebih sharing ke kalian. Jadi sekarang sesi pertanyaan dimulai. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Terima banget kasih, Kak. Kak Zada. Oke, selanjutnya akan ada sesi pertanyaan teman-teman. Jadi untuk sesi pertanyaan, teman-teman bisa langsung aja nih raise hand, ataupun mungkin langsung aja tanya-tanya di kolom chat Zoom. Karena nanti bisa yang milih Kak Zada sendiri ya Kak? Teman-teman yang nanya langsung, dan bakal aku yang pilih, dan teman-teman yang nanya di chat bakal tim dari kandidat college yang pilih. Oke, siap, Kak. Jadi teman-teman bisa langsung aja tanya ataupun raise hand, boleh Nah, banget. jadi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tulis nama lengkapnya sama tulis pertanyaan kalian di kolom chat ya. Nanti kami pilih. Nah, untuk teman-teman yang bertanya di sini, untuk 4 pertanyaan terbaik nanti bakal ada hadiahnya loh. Jadi silakan kalian misalnya buat bertanya. Nah, keren kan Kak Zada bagi-bagi hadiah buat kalian teman-teman, khusus buat kalian. Jadi 4 orang yang penanya terbaik bakalan dapat hadiah dari Kak Zada 25.000. Nah, ini Kak ada yang raise hand juga Kak. Nia, bisa langsung aja unmute. Halo Kak Zada, aku mau bertanya. Iya, halo Mia. Untuk tadi kan TPS, kalau Inggris tuh kerjain soalnya dulu ya. Maksudnya lihat soalnya dulu baru Teks ya. iya baru teksnya. Ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kenapa harus baca semua dulu? Oh, kalau untuk bahasa Indonesia kenapa harus baca teksnya dulu? Iya. Oke. Makasih Umi ya Terima pertanyaannya. kasih ya Kak. Ya, jadi gini, teks bahasa Indonesia menurut aku jauh bisa lebih dipahami dibandingkan teks bahasa Inggris. Jadi, kenapa bahasa Indonesia harus dibaca dulu? Karena kalian akan sangat menghemat waktu. Jadi saat kalian udah baca sekali dan kalian ngerti, di 3 soal berikutnya, kalian udah nggak harus baca teks lagi, karena satu teks itu kan 4 soal. Nah, jadi kalau kalian udah baca satu teks itu sekali, kalian udah bisa megang soal tuh 4. Nah, jadi kalau misalnya bahasa Indonesia untuk menghemat waktunya, caranya kayak gitu. Jadi baca dulu teksnya, pahamin teksnya, baru ke soalnya. Nah, kalau untuk bahasa Inggris, teks bahasa Inggris itu kan panjang. Dan kalau untuk memahami bahasa Inggris itu kan juga butuh waktu lama. Jadi kalau bahasa Inggris tuh lihat dulu soalnya, temuin kata kuncinya, baru kalian cari di teksnya. Kayak gitu, Umi ya.
Jadi untuk menghemat waktu gitu. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Kak Umi ya. Oke, Kak, ini juga ada beberapa orang juga Kak yang raise hand, atau mungkin kita jawab pertanyaan di chat Zoom dulu atau gimana, Kak? Mungkin nanti kamu bisa pilih dulu yang di chat bisa apa aja. Buat teman-teman yang raise hand di sini boleh langsung ditanya. Oke. Untuk Kak Charlie bisa langsung aja nih nanya. Jadi kan Kak, aku mau nanya nih Kak. Kan aku punya IPA nih. Jadi tuh gimana cara ngatur belajar biar bisa paham semua materi IPS? Masih Kak. Oke, Sally. Maaf tadi suara kamu di aku putus-putus. Aku ulang pertanyaan kamu ya. Jadi kamu nanya tentang gimana cara belajar untuk bisa memahami materi, semua materi itu ya? Iya Kak. IPA. Aku kan ada IPA nih. Mau itu software. Mau linjur. Oh, mau linjur. Oke. Oke, aku jawab sekarang. Jadi gini, mungkin teman-teman yang linjur di sini juga punya masalah yang sama kayak Sherly. Jadi sambil aku kasih tahu juga tadi di presentasi aku belum kasih tahu bahwa aku belajar nggak memaksakan diri untuk memahami semua materi. Karena apa? Karena kapasitas orang kan juga ada kapasitasnya kan. Nah, makanya dari itu aku memilih cara lain, yaitu saat kalian udah menemukan mata pelajaran, misalnya kita bilang ekonomi. Nah, di ekonomi ini, kalian pilih 5-7 materi aja. Kan materi UTBK tuh banyak banget kan? Kalian pilih 5-7 materi aja. Setelah kalian milih 5-7 materi itu, kalian harus pelajarin, kalian kuasain, kalian harus istilahnya makan habis materi itu. Karena apa? Saat nanti keluar di UTBK, soalnya kalian harus jawab benar soal itu. Nah, jadi kita nggak bisa memaksakan diri untuk bisa menguasai semuanya. Dibandingkan kayak cuman menguasain di sebatas ambang batas segini, lebih baik kalian menguasain materi yang benar-benar dalam dan kalian tuh ngerti banget. Jadi aku di ekonomi bisa dibilang misalnya untuk pelajaran kurva di bagian tertentu tuh aku nggak bisa memahami. Tapi untuk di bagian pasar, di bagian akuntansi, di bagian yang lain, aku sangat paham. Jadi saat nanti ada soal di UTBK itu, kalian harus ngerjain 5-7 materi itu saat keluar soalnya di UTBK, kalian harus ngerjain dan harus benar. Dan dengan cara itu, menurut aku jauh bisa lebih dapat nilai banyak dibandingkan kalian belajar itu kayak cuma comot-comot dikit doang gitu. Jadi menurut aku Sherly sekarang kalian bisa milih antara 5-7 materi di setiap pelajaran soshum yang kamu suka, yang paling kamu mau kuasain mana, dan kalian harus jawab benar kayak gitu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke. Untuk Kak Najwa bisa langsung aja, Kak. Iya, memang ada. Saya ya Kak. Tapi boleh majuin ya. Halo. Iya Kak, langsung aja Kak, boleh. Halo Kak, saya mau tanya. Saya kan jurusannya SMK, tapi saya kalau SNMPTN, kalau di sekolah saya jadi tuh kayak dipilih aja yang menurut sekolah itu nilainya bagus. Tapi kalau misalnya UTBK itu, berarti saya harus memahami materi yang bakal keluar di UTBK. Oke, halo Najwa. Jadi gini, Ya, kalau Kak. misalnya dari SMK, aku punya teman juga, dia SMK, dan akhirnya dia ikut SBM, dan dia sekarang ada di UI. Nah, jadinya, dia pas aku tanya cara belajar dia juga apa, dia juga bilang, untuk memahami materi-materi yang benar-benar mau dia kuasain aja.
di UTBK, sama tadi kayak Sherly. Jadi kamu bisa milih materi yang paling kamu suka dan kamu bisa pahami materi itu. Dan untuk SBMPTN itu benar-benar pure usaha sendiri. Jadi nggak ada campur tangan sekolah, mau dari SMK, dari SMA ternama, SMA swasta, SMA negeri. Semua SBMPTN adalah usaha sendiri. Jadi sebegitu kerasnya usaha kamu yang akan mengantarkan kamu ke PTN yang kamu mau. Kayak gitu, Najwa. Ya, makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Nah, sekarang kita kan sudah sekarang kita coba yang dari chat ya. Saya akan bacain beberapa pertanyaannya. Pertama dari Siti Nur Sunarni mau bertanya, Kak, bagaimana agar kita tetap belajarnya itu terkonsep dan saat mengerjakan soal bacaan itu tidak mengulang dan tidak kelamaan. Jadi kayak time management gitu. Oke. Selin tadi boleh nggak pertanyaannya diulang? Tadi suara kamu di aku putus-putus beneran. Oke, Kak. Jadi ini bertanya bagaimana agar kita itu kalau belajar itu bisa tetap terkonsep dan saat mengerjakan soal bacaan itu tidak mengulang-ulang dan tidak jadi kelamaan. Jadi bagaimana ngatur time management-nya saat teks bacaan? Oke, jadi ini intinya buat di teks UTBK TPS bacaan ya. Saat UTBK TPS bacaan, itu nanti gangguan lainnya selain kalian malas baca adalah kalian tiba-tiba kayak lost. Tadi udah baca belum ya? Tadi ini apa nggak ya? Kayak gitu kan. Jadi bener-bener gangguan di UTBK itu bukan cuman karena kalian kurang paham aja, tapi emang banyak-banyak gangguan-gangguan lainnya. Nah, di situ saat kalian menghadapi teks bacaan kayak gitu, paling pentingnya adalah kalian ambil inti-intinya. Misalnya dari paragraf nih, kalian baca, terus kalian langsung baca satu paragraf. Nah, kalian langsung kayak nyimpulin, berarti paragraf ini tentang ini. Terus yang paragraf kedua, tentang ini, tentang ini. Nah, kalian kan nanti dikasih kertas coret-coretan nih, sama pas UTBK. Itu nggak apa-apa kalian tulis isinya, misalnya paragraf 1 tentang apa, biar kalian nggak ngulang-ngulang. Nggak ngulang-ngulang maksudnya tuh artinya nanti kalian nggak buang waktu buat baca lagi teksnya, kayak gitu. Jadi, manfaatin aja kertas yang ada di situ yang kalian itu buat kalian tulis. Misalnya kalian tulis ini, paragraf 1 isinya tentang apa, paragraf 2 apa, 3 apa. Nanti buat soal berikutnya kalian nggak usah baca teksnya lagi, tapi kalian bisa lihat dari yang inti-inti paragrafnya itu. Kayak gitu sih. Kalau aku sendiri, kalau untuk UTBK sebenarnya, kalau untuk bacaan, yang paling penting adalah bukan masalah baca ngulang-ngulang atau gimana, kalian harus baca, sekali baca aja, yang penting paham. Kalian udah pahamin nih, kalian ngerti, kalian langsung ke soal-soal berikutnya. Kayak gitu. Oke, Kak, terima kasih. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. webinar. Dan berikutnya, jadi ada dari Mutiara Rani, ingin tanya kalau misal caranya supaya tidak cemas dan fokus saat UTBK itu gimana ya? Oke, mungkin ini yang banyak dari kalian yang menghadapi, kalian takut kayak gimana, atau kayak gimana. Jadi gini, saat kalian udah mau mulai UTBK, aku tuh selalu yakinin adalah kalian harus percaya diri sama kemampuan yang kalian punya. Caranya kayak gimana? Nanti saat kalian sampai di lokasi UTBK, nanti kalau kalian lihat video di hari H UTBK aku, yang kemarin di YouTube aku, itu bakal banyak kalian temuin jenis orang. Maksudnya apa? Bakal banyak orang yang bikin kalian terganggu. Artinya di situ banyak orang yang belajar, banyak orang yang bawa buku tebel, banyak banget jenis orang di situ. Mulai dia ngafal atau ngapain di situ. Dan pasti kalian kayak ngerasa kan, kalian kurang atau kayak gimana. Kuncinya adalah untuk menghilangkan cemas saat kalian udah menghadapi UTBK adalah kalian harus yakin bahwa kemampuan aku udah belajar, aku udah bisa, jadi aku harus ngerjain ini. Dan kalian harus yakinin lagi, belajar kalian ini kemana, untuk ke PTN yang kalian mau kan, kalian kayak bayangin PTN kalian itu kemana, dan setelah itu, nih pas aku punya tips lain setelah hari HUTBK ini, pas di hari HUTBK ini, kan kalian udah sampai di lokasinya nih, nanti kalian ketemu banyak jenis orang yang nunggu tuh sambil baca buku lah, sambil ngapain lah, itu banyak banget yang buat kayak bisa dibilang mental tuh kayak jadi terganggu gitu kan. Nah, di situ kalian harus jauhin orang-orang yang kayak gitu. Maksudnya jauhin adalah kalian cari tempat nunggu yang paling sepi.
Karena itu bantu banget sih. Aku waktu UTBK, itu benar-benar di saat udah sampai itu aku jadi deg-degan banget, jadi tegang banget. Akhirnya aku nyari tempat yang paling sepi di sekolah itu, dan aku nunggu di situ selama 1 jam. Jadi aku nggak bisa ngeliat orang ngapa-ngapain, dan di situ aku bisa mulai baca buku atau gimana. Nah, jadi menurut aku cara ngilangin cemasnya adalah, pertama, kalian harus percaya diri dan yakin kalau misalnya kemampuan kalian tuh udah oke, dan kalian ngebayangin PTN yang kalian impikan. Dan untuk hari H lagi, itu kan jauh lebih super deg-degan kan kalau kalian udah sampai. Kalian cari tempat nunggu yang tenang. Karena biasanya banyak sih orang-orang yang di situ tuh kayak berkumpul atau bahkan belajar lagi kayak gitu. Jadi kalian harus cari tempat yang tenang kayak gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, lanjut ya Kak. Nah, Kevin, boleh nggak kalau yang buat raise hand dulu? Saya ada teman-teman yang Iya. raise hand dari tadi. ini Kak mau reset. Oke. Boleh banget. Oke, untuk Kak Muhammad Iqbal, boleh banget nih Kak, bisa langsung aja bertanya langsung ke Kak Zadel. Halo Kak, Assalamualaikum. Saya izin mau bertanya nih. Iya, silakan. Saya kan gini, kan katanya UTBK tuh kan materinya emang random ya. Ya kan yang aku tahu. Jadi kita belajar semua belum tentu keluar. Terus gimana nih Kak? Padahal aku kan pakai Pahamify nih, ada jadwal UTBK, tapi katanya kan UTBK tuh nggak perlu harus kuasai materi. Terus nanti gimana nih Kak? Ngaruh ke mental kita gak sih? Oke, jadi kalau aku yang tangkap dari pertanyaan kamu soal kayak UTBK itu kan kayak random, terus misalnya nggak nguasain semua, terus itu kayak gimana solusinya gitu kan? Iya bukan? Iya kan? Iya, Oke. iya. Jadi menurut aku gini, kalau ada yang bilang UTBK itu soalnya random, itu nggak bisa dibilang 100% benar. Random dalam arti tertentu iya. Artinya apa? Artinya jumlah soal dan jumlah jenis materi yang keluar di kamu, belum tentu di teman kamu keluarnya jenisnya sama. Oke, kayak gini. Matriks, teman aku cuma dapat 1-2 soal. Di aku dapat 5 soal matriks. Tapi sama-sama dapat matriks. Sama-sama dapat materi itu. Jadi materinya tuh nggak random. Materinya udah ada yang sesuai sama apa yang dikasih, yang inti-intinya materinya apa, tapi di kamu jumlahnya berapa. Kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk bagian menguasai atau enggaknya kayak gitu, nah itu kan bisa dibilang ya itu tergantung kayak keberuntungan dapetnya gimana. Tapi itu bisa disiasati dengan solusinya yaitu kalau aku bilang kalian menguasain 5-7 materi secara dalam, bukan berarti materi yang lainnya kalian itu benar-benar kayak nggak tahu sama sekali. Kalian cukup tahu sekedar tahu aja, sekedar kayak misalnya aku bilang kalau misalnya untuk di pelajaran ekonomi aku tuh paling kurang di kurva. Aku tadi bilang kayak gitu. Jadi, tapi aku tahu jenis kurva tuh apa aja, intinya apa aja, tapi nggak bisa sampai sengitungnya itu. Dan di UTBK aku mau bilang bahwa di UTBK soalnya itu nggak yang kayak dalam banget gitu loh. Soalnya tuh bukan soal yang bener-bener dalam terus tanyanya gimana, enggak. Soalnya tuh masih soal dalam batas normal. Jadi, menurut aku kalau misalnya dibilang random, randomnya itu masih terstruktur soal berapa kamu dapat materinya itu, bukan random soalnya itu kayak gimana, kayak gitu. Satu lagi nih Kak, masih ada nih, aku masih penasaran banget nih. Oke, apa tuh? Gimana nih Kak menghadapi kecemasan pas misalnya ada yang bilang isu-isu UTBK hari pertama tuh katanya merugikan, katanya bobotnya nggak diketahui, terus lagi banyak isu-isu yang bikin mental aku jadi terdown gitu, jadi overthinking gitu. Terus katanya UTBK gelombang 2 katanya bobotnya rendah karena banyak bocoran. Gimana nih Kak cara menghadapi biar kita tuh UTBK tuh jadi tenang, bawa santai aja, nggak mental jadi rusak gitu? Oke, makasih Iqbal. Aku tahu pasti banyak juga dari kalian yang kayak gini. Pertama, aku mau ngasih tahu bahwa aku di kelas 12, aku nggak megang sosial media itu. Artinya, aku nggak punya Twitter. Ya, aku nggak punya Twitter, aku juga nggak main Instagram, atau aku nggak main apapun sosial media itu. Jadi, aku nggak tahu rumor. Tapi aku tahu rumor-rumor kayak gitu, isu-isu itu dari teman aku. Nah, aku mau ngasih tahu juga ke kalian bahwa aku TBK gelombang terakhir di hari paling terakhir. Banyak orang yang bilang bobotnya rendah, terus nilainya kayak gimana.
Sebenarnya itu adalah, aku bisa bilang itu adalah kebohongan. Kebohongan untuk apa? Kebohongan untuk orang-orang. Apakah aku pernah digituin sama teman aku? Pernah. Misalnya mereka pada bilang, Zat, kok lu ngambil UTBK di terakhir sih? Itu kan nilainya rendah, itu kan ini. Apakah aku percaya sama dia? Enggak. Karena apa? Karena menurut aku, gimana pemerintah udah bikin sesuai gelombang 1, gelombang 2, sesi itu dibikin sesuai sedemikian rupa ya, karena pasti ada alasan tersendiri dan nilainya itu di UTBK. Nanti apalagi mendekati, apalagi dari orang-orang teman-teman yang kalian deket dan kalian tuh pasti kalau orang udah lewatin UTBK nih, terus nanti dia ngomong ke kalian, soalnya kayak gini-gini loh, soalnya kayak gini-gini loh. Belum tentu di soal kalian tuh keluar. Temen aku juga ada yang bilang, yang aku bahas di soal sejarah aku kemarin, dia ngomong soal sejarahnya tuh aneh banget, Zat. Mending lo ngafalin tentang kayak gini-gini aja. Mau percaya sama omongan orang-orang kayak gitu, atau kalian mau terus aja fokus sama apa yang kalian mau. Aku nggak percaya sama teman aku yang ngomong sejarah itu keluarnya gini. Ya udah, akhirnya aku tetap belajar sejarah sesuai sama materinya. Dan akhirnya aku dapat sejarah soalnya normal-normal aja kok, nggak susah-susah aja kok. Dan kalau kalian takut soal namanya pembobotan, dimanapun kalian sesi 1, sesi 2, atau gelombang berapapun pembobotan, gimana caranya kalian bisa jawab benar soal itu. Karena kalau kalian jawab benar, pembobotan tuh udah nggak ada masalahnya. Kalian udah nggak usah mikirin takut saingannya, takut gelombangnya. Yang harus kalian concern bukan takut dalam arti kalian takut arti gelombang, atau hari, atau sesi, tapi kalian harus concern ke soal-soalnya itu. Gimana cara jawab benar gitu, Iqbal. Jadi kamu jangan cemas sama soal rumor-rumor kayak gitu, karena bisa dibilang itu cuma buat nakut-nakut. Danke, Kak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin kepada Kak Nindita Salvadea, bisa langsung aja nih Kak, hanya langsung kepada Kak Zadanya langsung. Iya, permisi Kak Zada. Halo, Nindita. Pengen tanya, kan aku pengen ambil IPC ya Kak. Nah, menurut Kakak, pelajaran yang harus aku dahulukan buat belajar itu mendingan yang sesuai jurusan aku, Saintek, atau aku belajar sesum dulu? Terus sama kalau ada tips belajar sesumnya, aku boleh minta tips. Makasih Kak. Oke, Nindita, kamu ngambil IPC ya? Kalau aku boleh tahu, misalnya kamu ngambil jurusannya itu IPA duluan atau IPS duluan? Aku IPA dulu. Oke, menurut aku, kalau misalnya kalian IPC dan kalian ngambil IPA duluan, ya harus difokusin ke IPA-nya duluan dibandingkan ke IPS-nya duluan. Kecuali kalau kalian kalian ngambil jurusan IPS duluan, kalian fokusin ke IPS duluan. Jadi buat kasus Nindita ini, kamu harus fokus juga ke IPA-nya dulu dibandingkan ke IPS-nya. Tapi untuk tips belajar soshumnya ini, tadi selain aku bilang kamu bisa ngambil 5-7 materi, itu untuk soshumnya sendiri adalah tipsnya kamu harus sering-sering baca. Dalam arti baca aja, nggak usah dihafalin. Jadi gini, kalau misalnya kamu punya buku yang isinya kayak kumpulan materi gitu, kalau nggak PDF yang aku kasih deh, itu aku nulis rangkuman juga di situ. Nah, kamu bisa mulai baca dengan inti-inti aja. Jadi banyak baca, tapi nggak usah dihafalin. Kalau untuk misalnya soshum, misalnya kayak aku geografi, aku baca aja, sekedar baca, atau sejarah, sekedar baca. Nanti itu pasti kayak nyangkut di pikiran kalian gitu loh. Karena kalau kalian maksa ngafal, itu tuh cuman nyangkutnya sebentar doang. Jadi menurut aku kalau tips soshumnya itu, kamu harus milih seantara 5-7 materi mana yang mau kamu kuasain. Udah kamu kuasain di situ, sisa materi lain yang bukan materi yang paling kalian kuasain, sisa materi lainnya kamu baca aja. Tapi baca dalam arti nggak usah dihafal, sekedar kamu pernah baca. Nanti di saat UTBK itu soalnya keluar, pasti bakal nyangkut kok. Dan kamu pasti bisa ngerjain soal itu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, gimana nih Kak untuk pertanyaannya, yang chat atau yang... Sekarang mungkin boleh ke chat dulu, Fit. Oke, aku baca ini ya Kak. Untuk Fiona Mutiara nih Kak bertanya,
Halo Kak, saya Fiona Mutiara. Ingin bertanya, apa sih Kak perbedaan antara TPS dan TPA? Oke, itu pertanyaan dari Fiona ya. Jadi gini, kalau untuk TPS itu kan skolastik yang tadi aku jelasin antara PPU, PU, PBM, PK kayak gitu kan. Nah, kalau untuk TPA ini, TPA itu TPA Soshum atau TPA Saintek tergantung sama jurusan kamu. Perbedaannya adalah jelas. Kalau TPS ini adalah lebih kayak soal-soal penalaran umum, soal-soal yang kayak bahasa Indonesia, teks, susunan kata, atau kayak gimana. Kalau misalnya untuk TPA Soshum atau Saintek itu tergantung materi kamu. Misalnya kalau Soshum ada ekonomi, pelajarannya. Kalau misalnya di Saintek bisa ada biologi atau matematika kayak gitu. Perbedaannya adalah satunya emang materi sesuai sama jurusan, dan satunya nih materi umum yang semua jurusan mau ngambil apapun harus melewatin TPS itu. Iya, sama-sama. Lanjut Mungkin ke buat yang raise hand juga boleh. Oke. Nah, untuk Kak Jenny, bisa langsung aja nih Kak. Oh ya, oke. Selamat malam Kak. Aku mau nanya, gimana nanti waktu UTBK gitu supaya nggak panik waktu ngerjainnya? Karena kan diwaktuin per gimana supaya nggak panik gitu. Terus yang pertanyaan kedua, kalau misalnya ini kan waktunya udah deket nih. Terus kalau misalnya kita kayak semacam ngorbanin satu pelajaran buat pelajaran lain gitu, itu boleh nggak sih Kak? Oke. Makasih Jenny pertanyaannya. Jadi gini, kalau misalnya untuk UTBK sendiri, nanti aku mau kasih tahu di layar UTBK komputer kalian ini, itu ada 2 waktu. Pertama adalah waktu keseluruhan di atas, misalnya tinggal sisa berapa jam, misalnya 1 jam berapa menit, dan satunya lagi adalah waktu buat mata pelajaran itu. Misalnya kalau di IPS atau di Soshum itu, kan 20 soal 18 menit, jadi ada 2 waktu. Pertama waktu yang per soal, satu waktu keseluruhan. Dan ada waktu lagi dari pengawas, jadi itu benar-benar waktu tuh ada di mana-mana. Jam itu benar-benar ditempel, di jembreng benar-benar gede, terus pengawas setiap hari, setiap detik juga ngomong tentang jamnya berapa, tinggal berapa menit lagi. Yang paling penting adalah ketika kalian udah melihat itu, kalau kalian udah ngerasa, misalnya kamu udah ngerasa nih di satu soal, kamu udah ngerasa terlalu lama di soal itu dan kamu nggak bisa paham juga, ya udah solusinya adalah mau nggak mau kalian harus jawab seadanya, kalian jawab sebisanya, kalian langsung next. Karena apa? Karena saat waktu itu bisa dibilang kalian, apalagi kalau hitungan ya, kalau misalnya di sini ada anak saintek, kalian hitungan di matematika atau di kuantitatif itu biasanya terlalu asik, bisa dibilang terlalu asik karena sedikit lagi dapat jawabannya, padahal waktunya juga tinggal sedikit lagi. Nah, makanya dari itu saat kamu udah ngerasa kayak wah ini terlalu banyak nih waktunya di sini, langsung jawab aja dan kamu next. Karena apa? Karena menurut aku itu bakal jadi kayak ini sih wasting time banget dan kamu akan rugi sendiri gitu waktunya di situ. Dan selain itu, kamu menurut aku jangan terlalu takut sama fokus ke waktunya, tapi fokus ke soalnya. Saat kamu fokus ke soalnya, nanti waktunya tuh tiba-tiba saya gini deh, dibatasin aja. Satu soal ini kamu saya mau batasin satu soal itu berapa detik atau berapa menit. Ya udah kalau udah ngelebihin dari situ, ya kamu harus next. Seenggaknya semua soal tuh harus kamu lihat, harus kamu coba. Aku takutnya nanti di soal belakang-belakang ini yang paling kamu bisa. Sementara kamu maksain untuk ngerjain, ngabisin waktu di soal awal kayak gitu. Dan kalau tadi pertanyaan keduanya apa, Jen? Misalnya ya, kita mau ngambil misalnya FK gitu. Terus kan FK itu kan terkenalnya kan kimia sama biologi yang Nah, kalau waktunya udah mepet gini, boleh nggak sih kayak ngorbanin pelajaran tertentu, misalnya kayak fisika gitu. Kita korbanin, nggak terlalu belajar, supaya kita bisa ngejar di kimia atau biologi. Oke. Ini pertanyaan yang bagus menurut aku, karena banyak juga orang yang kayak gini, ngelakuin hal kayak gini.
Kalian pasti pernah dengar rumor, aku sendiri aku FH, dan banyak yang bilang, Zat, kalau lo mau masuk FH, lo harus naikin nilai matematika sama sosiologi lo, biar bisa masuk. Kalau yang lain nggak apa-apa, dikorbanin aja. Terus aku mikir, lah bukannya rata-rata UTBK itu dari semua pelajaran ya? Saat misalnya, bisa dibilang, bisalah, misalnya matematika atau sosiologi kamu tinggi, terus di pelajaran lain kamu rendah. Saat dirata-ratakan yang rendah ini, itu tuh bakal nurunin rata-rata nilai kamu yang tinggi itu. Jadi bisa dibilang itu sama aja kayak nggak ada gunanya. Karena nilai satu tinggi buat nutupin yang rendah. Dan kalau kalian tahu, nilai aku terendah di Soshum adalah sosiologi. Yang dimana orang-orang bilang, kalau mau masuk FH, apalagi FH UI, itu sosiologinya harus tinggi. Jadi banyak banget rumor yang bilang kayak gitu. Kalau FH yang dilihat ini, kalau ekonomi gini. Sebenarnya nggak kayak gitu. Yang dilihat adalah keseluruhan rata-ratanya. Kalau saat ada suatu pelajaran yang dibiarin aja, terus nilainya rendah, bisa bilang kita bilang 400, sisa pelajaran kamu 700, 700, 700. Kan 700 ini harus nutupin yang 400 di rata-rata kan. Nah, jadi sama aja menurut aku, buat ngorbanin pelajaran itu adalah hal yang keliru. Lebih baik kamu pilih aja yang tadi aku bilang, materi yang paling kamu kuasain aja. Udah minimal 5 aja. Kamu pegang materinya di situ. Saat kamu pegang, nilai kamu seenggaknya itu nggak bakal sejatuh sama yang kamu tinggalin nilainya. Jadi pasti bakal masih dalam rata-rata, mungkin 500 atau 600 nilainya. Jadi kayak gitu, Jen. Jadi jangan dikorbanin, karena itu bakal ngaruh banget ke rata-rata. Kayak gitu. Oke, makasih ya, Kak. Kak, kita ke chat dulu ya, satu pertanyaan. Dari Putri dari SMAN 7 Makassar. Nanya kalau misalnya tips belajar UTBK itu lebih baik belajarnya itu soal-soal UTBK dari beberapa tahun lalu atau belajarnya itu materinya terlebih dahulu aja. Oke. Pertanyaannya ini sebenarnya kayak sering sih yang ditanyain, belajar soal dulu atau materi dulu. Aku akan jawab gini. Kalau waktu kamu masih panjang, misalnya kamu angkatan 2022, teman-teman 2022 atau 2023 di sini ada, kamu harus belajar materi dulu. Kenapa? Karena sebelum kamu jawab soal, kamu harus ngerti maksudnya itu soal itu apa. Jadi kamu harus kuasain materi dulu, kamu pupuk dulu materinya itu apa. Nah, tapi kalau waktu ini sedang mepet, ini kan tinggal H-15 ya. Kalau aku udah H-H kayak gini, aku belajar soal dulu. Karena apa? Saat dari soal, aku jadi tahu tipe soal itu yang ditanyain kayak gini loh. Oh, ternyata soal-soalnya kayak gini loh. Terlepas mau belajar dari soal tahun lalu, tahun kemarin lalu, atau soal-soal sekarang, itu nggak ada masalah. Tapi, jadi kamu tahu tipe soalnya gimana. Tapi saat kamu tahu tipe soalnya, dan ternyata kamu jawab kamu nggak bisa, kamu langsung nyari ke materinya. Jadi, kalau misalnya waktu kamu panjang, kamu dari materi ke soal dulu. Kalau waktu kamu mepet, tinggal sekarang, buat angkatan 2021, kamu dari soal dulu, baru ke materinya. Kayak gitu. Oke, sebelum aku nyuruh raise hand bertanya nih Kak, izin aku untuk ini ya Kak, ngikutin lagi teman-teman. Untuk teman-teman bisa langsung aja absen. Link absennya udah dikasihkan di chat room Zoom, jadi teman-teman bisa langsung aja di klik ya. Dan jangan lupa untuk di SS juga teman-teman. Oke, lanjut. Aku akan nanya ke Kak Mekar, mungkin Kak Mekar Ashifa bisa langsung aja nih Kak bertanya kepada Kak Zadan. Halo Kak Mekar. Halo. Ya, bisa langsung aja Kak. Saya Mekar Ashifa dari kelas 10 SMA Nur Ilmi pada Sidimpuan. Di sini saya ingin bertanya kepada kakak, bagaimana cara memilih jurusan yang tepat untuk kita, dan bagaimana agar pada kuliah kita tidak merasa bosan atau malah jurusan di kuliah tersebut. Terima kasih. Oke, makasih Mekar pertanyaannya. Mungkin untuk milih jurusan ya. Jadi gini, kalau misalnya kalian udah melakukan suatu hal atau milih jurusan di kuliah, misalnya kayak gitu,
pasti nggak mungkin nggak ada rasanya salah jurusan. Pasti selalu ada kayak ngerasa kayaknya salah jurusan nih. Sebenarnya bukan jurusan yang salah adalah pemikiran kalian. Nah, pemikirannya apa? Kenapa bisa ngerasa kayak gitu? Berarti ada suatu hal yang emang belum dikuasain kan. Nah, dibandingkan kamu ngerasa takut salah milih jurusan atau gimana, sekarang aku lebih fokusin adalah ke depan kamu mau jadi apa, mau ngapain. Misalnya kamu mau jadi kayak aku mau jadi hakim kan. Nah, mau jadi hakim kan maunya satu-satunya jalur yang bisa adalah hukum. Jadi aku milih hukum. Misalnya kamu mau jadi kayak public relation atau apa, kamu milihnya komunikasi. Atau kamu misalnya mau jadi ahli engineering, kamu milihnya teknik. Jadi ke depannya apa dan yang bisa support jurusannya itu apa, yang kamu suka. Jadi bukan ditanya masalah kayak bukan dilihat soal jurusannya yang kamu suka apa, tapi pekerjaan ini itu bisa ditargetin sama jurusan apa sih. Saat kamu merasa salah jurusan atau capek, kamu ngelihat lagi ke kamu mau jadi apa, di situ tuh kamu jadi kayak, oh ternyata emang tujuannya ini harus proses yang harus dilalui gitu. Jadi kamu nggak ngerasa salah jurusan. Salah jurusan tuh sebenarnya menurut aku tuh nggak ada, yang salah adalah kayak pemikirannya harusnya lebih ke depannya lagi gitu, ke cita. Ya Kak, satu lagi Kak, bisa tanya nggak? Kenapa? Gimana sih Kak cara menemukan dan minat orang? Suara kamu pecah-pecah di aku, maaf. Bagaimana cara menentukan minat dan bakat orang? Oke. Jadi pertanyaannya kayak general ya, penilaian umum. Sebenarnya untuk minat dan bakat, cara nentuinnya adalah kamu harus coba dulu semuanya. Harus dicoba dulu, misalnya di seni, atau di olahraga, atau di mana, atau di misalnya di fisika, atau di kimia, atau di sosiologi, kamu harus coba dulu. Coba cara apa? Cobanya dengan cara kamu baca dulu materinya, atau kamu ngerasain dulu, misalnya kalau di seni. Saat kamu ngerasain dan kamu punya interest atau ketertarikan sendiri, berarti kamu minat di situ. Tapi kalau misalnya kamu merasa kayak ini kurang di sini, atau misalnya malah kayak kurang paham, berarti kamu nggak punya bakat di situ. Selain itu mungkin aku bisa kayak saranin kamu, kan udah banyak kayak tes-tes minat bakat yang ada di mana-mana gitu kan. Jadi buat nentuinnya di situ. Tapi selain itu, kalau aku sendiri tahu misalnya minat bakat di mana, itu tuh selain itu kamu bisa nanya ke orang terdekat kamu, misalnya keluarga atau orang tua atau teman kamu, misalnya nanya kira-kira aku tuh bagusnya di mana sih, kayak gitu. Karena kalau kita ngelihat dari pandangan kita sendiri, itu kan kadang kayak kita nggak tahu di mana kan. Jadi kita minta orang lain untuk tahu misalnya kelebihan kita tuh ada di mana. Nah, disitulah siapa tahu itu bisa jadi minat sama yang kita suka, minat dan bakat yang kita suka gitu, Mekar. Ya Kak, terima kasih atas penjelasan Kakak. Oke, terima kasih Mekar. Iya Kak. Selanjutnya mungkin dari Kak Fransius Andalan. Kak Fransius bisa langsung aja Kak. Ini nanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fransius dari Kota Medan. Nah, kan saya rencana kalau misalnya mau ngambil PTN, mau ngambil teknik informatika. Nah, kira-kira kalau seleksi SBMPTN, apa sih yang diujikan gitu Kak? Apakah ada kayak, misalnya kan saya mau ngambil teknik informatika, ada kayak pelajaran khusus tentang teknik informatika atau gimana? Oke, Francis, makasih pertanyaannya. Jadi gini, kalau untuk UTBK sendiri, itu materi pelajarannya nggak ada hubungannya sama jurusannya. Jadi semua jurusan, apapun jurusannya, itu yang diujikan materinya sama. Ya udah, tentang TPS sama TPA antara Soshum atau Saintek. Tapi mungkin buat kalau teman-teman yang ngambil DKV atau seni rupa, itu bakal ada ujian tersendiri, yaitu untuk mengumpulkan paper gambarnya. Udah, itu doang. Dan kalau misalnya untuk seni atau olahraga itu ada emang ujian khususnya. Tapi kalau untuk teknik informatika, atau misalnya aku yang hukum atau fasilkom, semuanya yang misalnya di universitas pada umumnya ada, itu hanya dites di UTBK aja dengan materi yang secara umum yang diujikan di UTBK itu apa aja gitu. Jadi nggak ada yang secara khusus kayak gitu, Francis. Gini Kak, kan saya ini kan SMK. Nah, baru saya sering ada
dengar kalau misalnya tes UTBK itu banyakan pelajaran SMA gitu. Apakah berpengaruh atau enggak sih Kak sebenarnya? Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau yang kamu dengar pelajaran UTBK banyakkan pelajaran SMA, itu bisa dibilang benar. Karena apa? Karena materi di SMA itu kan mempelajari tentang Saintek dan Soshum. Sementara di SMK tentang kayak penjurusan-penjurusan kayak gitu kan. Nah, Saintek sama Soshum ini adalah materi utama yang diujikan juga di UTBK bagian TPA. Jadi bisa dibilang emang benar materinya adalah materi SMA, karena materi Saintek sama Soshum. Tapi buat teman-teman yang di sini SMK, itu sama sekali nggak usah khawatir. Karena apa? Karena mulai dari sekarang kamu tuh bisa banget nambah jam belajar kayak aku tadi jam 1 sampai jam 3 buat mulai baca materi. Kamu mau teknik informatika berarti kamu harus belajar materi saintek yang banyak. Kamu harus belajar materi saintek. Nah, untuk TPS-nya itu kan emang umum. Menurut aku TPS itu emang harus perlu latihan sih. Tapi kalau misalnya TPS itu menurut aku adalah skill, kayak kemampuan kalian tuh kayak gimana. Jadi nggak begitu ada materi khususnya di TPS, tapi di TPS lebih ke tips-tipsnya. Tapi buat kamu, Fransius, kamu bisa mulai sekarang, misalnya kamu mau set jam alarm sekarang, dari jam 1 sampai jam 3 buat belajar materi Saintek itu. Jadi fokusin ke Sainteknya, kayak gitu. Oke, makasih Kak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Makasih Fransius. Sekarang kita lanjut ke chat lagi ya. Jadi ada dari Maulida Aziza bertanya kalau misalnya gimana sih cara ngehilangin rasa malas dan rasa ingin menunda-nunda pekerjaan, procrastinating. Itu apalagi kan kalau udah deket UTBK gini bilangnya bawaan itu stres, overthinking terus. Terus pas belajar gimana caranya biar gak ngantuk saat belajar ya? Soalnya belajar biasa aja aku bawaannya itu udah ngantuk, apalagi bangun di jam 1. Nah itu Kak pertanyaannya. Tadi pertanyaannya namanya siapa, Selin, yang nanya? Namanya Maulida Aziza. Oke, untuk Maulida. Jadi gini, cara enggak ngantuk saat belajar, pertama, saat belajar usahakan kalian itu duduknya emang benar-benar harus di kursi. Bukan duduk di kasur, bukan duduk di mana. Saat kalian duduk di kursi, kalian udah ngeliat meja, itu mau nggak mau kalian harus di situ kan, harus kalian belajar. Dan yang kedua, aku bilang, ini tips sih, ini tips banget. Aku sangat-sangat suka minum air putih. Karena apa? Aku pernah dengar bahwa kalau air putih itu bisa bikin kita nggak ngantuk. Jadi kamu harus minum banyak air putih. Beneran, ini bener-bener ngaruh. Bener-bener ngaruh bikin nggak ngantuk. Aku sama sekali jarang ngantuk karena aku sering minum air putih. Kayak gitu. Dan yang kedua, kalau misalnya pelajaran kayak yang UTBK, buat yang UTBK sendiri, misalnya untuk menghilangkan rasa stres atau overthinking atau kayak gimana, stres sama overthinking itu pasti selalu ada karena kayak ngerasain takut atau gimana yang harus dibangun adalah mood kalian. Nah, cara bangunnya itu gimana? Aku bisa minta ke kalian, bisa minta sekarang bahwa udah di stop dulu, misalnya buat nyari-nyari informasi di sosial media. Misalnya kayak karena secara nggak langsung nih di sosial media itu bakal banyak ada rumor sama isu UTBK yang membuat kamu makin mikir, makin susah, makin kayak mikir lagi. Dan yang lain adalah misalnya ada orang yang ngomong A, ngomong B, nanti kamu jadi kepikiran. Jadi menurut aku kalau udah Hamin, apalagi Hamin 7, udah jangan dibawa lagi sosmednya. Karena aku bener-bener anak yang nggak main HP sama sekali, dan menurut aku nggak mainnya aku HP itu sangat sangat berpengaruh ke kuantitas jam belajar aku karena HP-nya itu benar-benar aku matiin terus aku taruh jauh banget dari aku taruh di bawah, aku belajar di atas, dan itu mau nggak mau yang dibuka kan cuman buku doang ya, jadi kamu belajar buku. Setelah itu kamu nggak tahu teman kamu ngapain, kamu nggak tahu rumor UTBK ngapain, isu kamu nggak tahu ngapain, yang kamu tahu cuman belajar doang kan. Dan di saat di situ kamu akan jauh lebih tenang, akan jauh lebih kayak ngerasa bisa ngontrol diri kayak gitu. Oke, tipsnya bagus banget ya. Jadi sekarang kita bisa Kak Hilda bisa bertanya. Oke, terima kasih Kak. Selamat malam.
Saya Hilda, saya masih kelas 11 SMK. Nah, di SMK kan saya ambilnya jurusan akuntansi, di mana jurusan tersebut udah nggak ada pelajaran fisika sama biologi, dan minat saya nanti lebih ke yang rumpun dari sosum gitu loh. Kalau nanti saya mau belajar UTBK, lebih baik saya belajar dari semua materi apa sambil belajar soal-soal. Dan saran buat untuk belajar online yang efektif menurut kakak. Terima kasih. Oke, Hilda, terima kasih. Jadi kamu tadi dari rumpun Saintek mau ke sosum ya ngambilnya? Akuntansi kan nggak ada fisika sama biologi, Kak. Di sini di tempat aku hujan. Tadi suara kamu aku benar-benar putus-putus, Hilda. Jadi aku nggak begitu dengar awalnya. Kamu boleh nggak ulangin lagi sekali lagi? Maaf banget ya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Saya di SMK ambilnya jurusan akuntansi dan nggak ada pelajaran fisika sama biologi. Nanti UTBK saya belajarnya Saintek apa Soshum kan, jadi saya harus linjur gitu loh. Oh, oke. Kan katanya juga kalau SMK peluang ke PTN-nya itu lebih kecil. Apa saya ambil ke UNIF apa ke Politekniknya, Kak? Oke. Jadi kalau misalnya kayak gini, kamu tanya dulu ke diri kamu sendiri, kamu tanyain, kamu mau jurusan apa? Kamu mau ngambil akuntansi ya tadi jurusannya? Nanti di kuliah juga sama akuntansi? Akuntansi atau manajemen gitu, Kak. Oke, oke. Ini yang aku ceritain tadi, temen aku yang SMK ini, temen aku adalah SMK akuntansi. Dia SMK dia akuntansi, dan dia belajar SBMPTN, karena dia mau masuk akuntansi UI juga atau manajemen di UI kan. Nah, maka dari itu, menurut aku, kamu bisa ikut SBMPTN. Kan tadi aku bilang lagi bahwa SBMPTN itu yang dilihat adalah usaha orangnya, kerja keras orangnya, nggak dilihat sekolahnya. Jadi kamu harus belajar keras, harus belajar usaha keras untuk bisa kamu masuk ke PTN akuntansi itu. Tapi kalau memang kamu mau politeknik, misalnya kayak PNJ Politeknik Negeri Jakarta yang di situ, yang bagian akuntansi, itu juga nggak masalah. Misalnya kamu mau bagian di sana sama-sama akuntansi kan. Jadi dimanapun mau kamu SBM atau kamu politeknik, itu nggak dilihat sekolahnya. Jadi kamu jangan takut mau ngambil SBM pun aku juga sangat dukung karena yang paling penting adalah kamunya sendiri. Nah, kalau misalnya untuk belajar fisika atau yang tadi biologinya itu, kan tadi kan kamu mau belajar ngambil jurusannya adalah akuntansi. Akuntansi itu ada di sosum kan? Nah, di pelajaran sosum itu nggak ada pelajaran fisika atau pelajaran biologi, tapi adanya adalah ekonomi, sosiologi, sejarah, sama geografi. Jadi menurut aku, karena kamu pasti ekonomi, anak akuntansi udah bisa memahami, berarti PR kamu tinggal kayak di geografi, sejarah sama sosiologinya itu harus kamu pelajarin lagi untuk di UTBK-nya. Kalau kamu mau ikut SBMPTN dan mau mengambil PTN di akuntansi gitu. Oke, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama, Hilda. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Kak. Oke. Dari Kak Lutfiata, mungkin bisa langsung aja, Kak. Halo Kak, aku mau nanya, kan di materi TPS itu kan ada bagian PPU, dan di PPU itu kan ada yang bahasa Inggris. Nah, gimana sih tips buat kakak yang, karena kan aku sendiri kan bahasa Inggrisnya kayak kurang jago gitulah dalam vocabulary juga. Apalagi bobot soal bahasa Inggris di UTBK itu kan bahasa Inggrisnya udah tingkatnya yang asing gitu, maksudnya kayak nggak biasa di soal SMA. Gimana sih cara kakak memahamin apa biar jago, maksudnya bisa gitu Kak, ngerjain soal yang bahasa Inggris gitu Kak? Oke, makasih Lutfi pertanyaannya. Kasus Lutfi ini sama banget kayak aku, waktu aku di kelas 12, aku sama sekali struggle, susah banget di bahasa Inggris. Tapi sampai akhirnya aku mikir, di PPU itu kan ada 20 soal kan. 12 soal itu bahasa Indonesia dan 8 soal ini bahasa Inggris. Nah, aku mikir, dari segi presentasi soal aja, lebih banyak soal bahasa Indonesianya dibandingkan soal bahasa Inggrisnya. Terus aku takut nih sama 8 soal ini. Aku kepikiran, tapi aku pikir, lah kalau misalnya aku malah fokus yang ke nggak bisa ini, nanti ke 12 soal bahasa Indonesia ini aku nggak bisa megang kan. Jadi menurut aku, tips buat ngerjain PPU keseluruhan, kalau emang kamu struggle di bahasa Inggris, ya udah bahasa Inggrisnya disimpan dulu.
Bukan berarti dilupain ya, kamu disimpan dulu, kamu fokus dulu ke bahasa Indonesia yang 12 itu. 12-12-nya kamu bisa jawab bener nggak? Kalau kamu bisa jawab bener, itu nanti PPU kamu, misalnya 12-12-nya, itu kan berarti persenannya aja 1-12, 1-8. Perbandingannya aja udah perbandingannya lebih banyak bahasa Indonesia kan. Jadi nilai PPU kamu bisa lumayan. Tapi kalau misalnya emang bahasa Inggrisnya kamu tetap mau kayak ngerjain maksimal, nah jadi bahasa Inggris itu dari segi pilihan kata, aku bisa bilang itu emang level atas, level tinggi. Makanya dari itu aku bilang jangan baca teksnya dulu. Karena saat kamu udah baca teksnya dulu, kamu udah pusing, udah nggak ngerti ini artinya apa. Aku juga pertama kali aku baca teksnya, ini artinya apa lagi. Aku sama sekali kayak bingung, ini gimana gitu. Makanya baca soalnya dulu. Dari soalnya, kalian lihat dulu jawabannya apa-apa-apanya. Nah, di situ tuh biasanya ada kata kuncinya kan. Misalnya kata satu kata aja yang biasanya tuh diulang lagi dari teksnya. Itu pasti selalu ada. Jadi setelah itu kamu temuin dulu kata kuncinya itu apa di teksnya itu, kamu di soalnya itu kamu tarik lagi ke teksnya dan kamu lihat di situ bisa nemuin di jawabannya ada di teksnya. Nah, menurut aku selain itu kamu harus lebih memfokuskan ke apa yang kamu bisa dibandingkan apa yang kamu nggak bisa atau kamu takutin. Karena apa? Karena itu sangat mempengaruhi mental kamu saat di UTBK. Jadi saat PPU datang nih, kamu klik mulai nih Lutfi nih PPU, kamu harus fokusin ke 12 itu harus benar. Karena saat 12 itu benar, nilai PPU kamu nanti juga bakal terselamatkan. Nggak masalah bahasa Inggris ini misalnya kamu susah atau salah jawabannya itu nggak masalah. Asal kamu fokusin ke apa yang kamu bisa. Gitu, Lutfi. Ya, makasih Kak. Kita masih punya 5 menit, jadi pertanyaan satu lagi aja dari yang chat. Jadi mau ini nanya, itu kalau misalnya cara memahami pelajaran UTBK itu gimana ya? Kan sekarang lagi pandemi, jadi lebih susah mengertinya kalau diterangin sama guru itu. Sama kalau mau belajar itu mulai belajar itu dari materi yang mana dulu ya? Itu biar kayak suka belajar, sampai ketagihan belajar tuh kayak apa? Soalnya kan daring gini, kan gini ya kan. Itu kalau ngerjain tugas itu jadi kadang ngerjain doang tanpa nggak paham materinya. Kan bisa lihat Google, lihat dari mana. Nah itu gimana ya cara ngatasinya gitu. Oke. Jadi kalau untuk di pandemi gini emang banyak sekali keterbatasan semuanya. Tapi yang paling penting walaupun dari segi banyaknya keterbatasan, kalian tuh nggak boleh membatasi diri kalian sendiri. Dalam arti saat kalian mulai belajar, emang bisa dijelasin guru kurang mengerti atau banyak jawaban di internet. Tapi yang paling penting adalah kalian harus mulai baca buku itu sendiri. Kalau misalnya ditanya cara mulai belajarnya itu dari mana, dari kalian ngerjain soal, baca buku, kalian dengan cara kalian baca materi itu, kalian tuh bisa nemuin materi ini yang kalian interest, materi mana yang kalian nggak suka, bukan nggak suka sih, yang kurang suka, yang kalian tertarik, itu kayak gimana, kalian tuh bisa nemuin dengan cara kalian memulai sendiri untuk membuka buku itu sendiri. Kalau aku sendiri, waktu cara mulai pertama kali adalah aku punya buku, aku beli buku, nah aku dapat buku itu, nah di buku itu aku mulai baca. Nah di situ tuh mulai kalian coret-coret, mana materi yang kalian suka, mana yang enggak. Sekali lagi aku bilang, nggak usah dihafal. Seenggaknya kamu baca aja, kamu punya niat untuk baca, itu tuh benar-benar sangat mempengaruhi di soal UTBK. Karena aku pernah kejadian benar di UTBK, aku belajar, padahal aku sama sekali nggak ngafal, tapi aku pernah baca dan ternyata soal itu keluar. Jadi kuncinya adalah yang penting pernah baca. Nggak harus ngafal, karena kalau ngafal itu benar-benar kayak beban banget kan. Seenggaknya kamu biasain aja. Cara mulai belajarnya adalah biasain aja. Kamu mulai belajar, buka materi itu. Misalnya sehari aja kamu baca yang bab yang kamu suka tuh apa dan kamu pahamin materinya tuh di situ. Nah, kalau misalnya lagi situasi pandemi kayak gini, emang sih jawaban di Google itu kan banyak banget. Tapi menurut aku lebih baik tuh kalian jangan cari jawaban di Google. Karena aku belajar, soal-soal yang aku jawab yang ada di PDF aku itu, semua jawaban itu nggak aku nemuin di Google. Aku nemuin semua itu di buku. Jadi aku jarang banget jawab itu dari Google. Karena menurut aku saat kalian jawab Google, berarti kalian trust-nya ke Google kan. Sementara di buku itu, saat kalian mau mencari jawabannya, mau nggak mau kalian harus baca. Saat kalian baca, kalian dapat ilmu. Jadi prosesnya emang lebih panjang. Tapi proses di dalam diri kalian akan jauh bisa lebih menyerap dibandingkan kalian lihat di Google udah ada jawabannya, kayak gitu. Oke Kak, mungkin itu ya Kak sudah pertanyaan terakhir.
Terima kasih Kak kepada Kak Zada. Oke, untuk ternyata udah ketemu nih teman-teman 4 penanya terbaik yang mungkin kamu bisa dapat hadiah dari Kak Zada. Oke, juara pertama, orang pertama yaitu ada Kak Muhammad Iqbal, orang kedua ada Kak Jenny, orang ketiga ada Kak Maulida, dan orang terakhir ada Kak Hilda. Mungkin teman-teman yang udah aku sebutin tadi bisa on cam ya teman-teman, karena akan ada sesi foto bersama untuk teman-teman yang udah dapat hadiah dari Kak Zada nih. Selamat semuanya. Yeay. Jadi untuk teman-teman bisa langsung aja on cam yang Kak Muhammad Iqbal, Jenny, Kak Maulidi, dan Kak Hilda. Oke, untuk Kak Muhammad Iqbal udah ada nih, untuk Kak Jenny, Kak Maulida. Maulida sama Hilda bisa on cam. Nah, Kak, tinggal Maulida yang nanya dari. Ya Kak, hadir Kak. Maaf lagi rebahan kaget Kak. Ya nggak apa-apa. Siapa tadi? Sel? Yang... Oke, ini udah semua teman-teman. Kurang Kak Maulida ya? Untuk kamu Maulida. Ini hadir Kak. Nih. Oh, Udah itu. Udah. Oke. Kita langsung foto bersama ya Kak. Udah siap kakak-kakak dan Kak Zada? Oke. Aku hitung ya Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Mungkin bisa gaya bebas Kak. Biar seru aja. 1, 2, 3. Yeah. Selamat sekali lagi, selamat buat penanya terbaik. Untuk hadiahnya mungkin bisa nanti akan ada ya itu ada nomor WA yang sudah disediakan oleh timnya Kak Zada, jadi bisa chat aja nanti di situ. Oke teman-teman. Oke. Selanjutnya kita juga akan ada foto bersama. Ya, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Makasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak. Selanjutnya kita ya akan ada foto bersama. Makasih Kak. Oke, kita ada foto bersama teman-teman. Jadi teman-teman bisa on cam dulu yuk untuk semuanya. Kita akan ada sesi foto bersama. Yuk teman-teman bisa on cam dulu ya teman-teman. Oke, mungkin menunggu teman-teman yang lagi on cam nih, mungkin aku boleh nanya dong Kak ke Kak Zada nih tentang materi kita hari ini. Gimana nih Kak? Seru nggak Kak untuk hari ini? Untuk hari ini aku kaget banget ternyata yang join hampir 300 orang. Aku makasih banget buat kalian yang antusiasnya udah keren-keren banget di sini. Ingat bahwa UTBK itu bukan hal yang menyeramkan, jadi aku yakin kalian tuh bisa ngerjainnya. Yang penting kalian harus percaya sama diri kalian yakin, itu kuncinya. Karena sejauh apa kalian yakin, itu sejauh mana kalian bisa jawab UTBK kalian tuh gimana. Aku doain buat teman-teman di sini, 220 orang yang ada di sini, nanti UTBK-nya dilancarkan dan bisa masuk PTN dan jurusan yang kalian inginkan di SBMPTN 2021 ini. Amin. 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 Terima kasih banget nih Kak atas sarannya juga. Oke, kita langsung aja nih foto bersama. Untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. Mungkin teman-teman, mohon maaf ya kalau agak lama, soalnya ini yang hadir ada 200 orang lebih, jadi ada 9 slide, jadi sabar-sabar ya buat teman-teman. Oke, untuk slide 2, 1, 2, 3.
Untuk slide 3, 1, 2, 3. Untuk slide 4, 1, 2, 3. Slide 5, 1, 2, 3. Slide 6, 1, 2, 3. Slide 7, 1, 2, 3. Slide 8, 1, 2, 3. Slide terakhir, slide 9. Oke, 1 untuk Kak Virginia mungkin bisa. Oke, 1, 2, 3. Oke, selesai teman-teman. Makasih banget teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Dan kita udah sampai di penghujung acara, yaitu penutup teman-teman. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, yaitu Kak Zada, yang telah memaparkan materinya tentang UTBK tadi, yang pastinya seru banget. Nah, terima kasih juga kepada peserta yang sudah menyimak acara webinar ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu tentang UTBK ini dapat dipelajari dan bermanfaat untuk kita semua. Saya, Kevin Ramadan, dan partner saya, Elin. mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata baik dalam tutur kata maupun perbuatan dalam webinar kali ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.